Halo semuanya, gue Okto, balik lagi di channel Tech Manis, Teknologi Masa Kini. Di video kali ini kita akan bahas mouse SteelSeries Aerox 5, dimana seri Aerox itu udah pernah gue bahas dan gue pakai ini untuk daily driver gue, yaitu Aerox 3. Videonya bisa kalian cek aja di channel ini. Dan gue juga udah pernah review Rival 5, dimana itu adalah seri kakaknya dari ini. Itu versi beratnya dari Aerox 5 ya, Rival 5 namanya. Ini dari segi dia punya bentuk, tombol itu sama banget. Cuma bedanya ini ya lebih ringan dibanding si Rival 5. So, jadi gimana pendapat gue terhadap mouse wired ringan 1 jutaan ini? So, langsung aja masuk ke videonya. Oke, langsung aja. Mouse ini beratnya di 66 gram. Ini bentuknya lebih besar, lebih banyak tombol. Cuma dia punya berat itu sama dengan Aerox 3. Kenapa sama? Karena Aerox 3 ini adalah wireless. Jadi dia punya baterai. Jadi ya kalau ada baterai tentunya akan lebih berat di dalamnya gitu. Ya, kedua mouse ini tuh punya bentuk yang beda banget. Kalau si Aerox 5 itu lebih tinggi, lebih panjang, lebih lebar. Sementara kalau si Aerox 3 ini enggak gitu, dia ceper banget. Dan ya, karena dia kan ini sebetulnya tipenya ambidex dan ini ergonomik gitu. Untuk di tangan gue yang ukuran panjangnya itu 18 cm, ya ini enak aja dipakai di claw grip kalau gue ya. Kalau misalnya kalian pun yang pakai palm grip, tentunya ini akan lebih enak pakai tipikal palm grip dengan ukuran sama kayak tangan gue dibanding pakai si Aerox 3 ini, karena ini kan lebih ceper. Jadi kalau misalnya lo pakai palm grip tuh akan kelewatan gitu jari lo. Dan oh ya, yang ngebedain antara Rival 5 sama Aerox 5 juga ada di RGB-nya. Di sini tuh dikurangin banyak banget. Kita cuma bisa atur 3 zona aja, sementara di Rival 5 itu banyak banget zona yang bisa kita atur RGB ya, dari scrollnya, terus ya banyak lah pokoknya. Ini cuma ada 3 zona aja, which good ya. Pendapat gue soal button di Aerox 5 ini sama dengan di Rival 5. Total tuh dia ada 9 button. Untuk side button gue tuh ya cuma kepake 1 aja, walaupun di sini ada banyak ya, 1, 2, 3, 4, 5. Ya gue cuma kepake yang bawah ini aja nih, karena ini kepake untuk main Apex. Gue tuh nggak pakai kontrol di keyboard, tapi gue pindahin ke sini. Jadi bisa slide gitu. Sisanya nggak gue pakai karena gue pakai shortcut di keyboard aja, nggak pernah mindahin shortcut ke mouse. Kalau misalnya ada yang nanya, Bang, lu ngapain beli Aerox 5 kalau lu nggak pakai tombol-tombolnya gitu? Ya gue sih nyari bukan tombol ya, gue nyari gripnya coy gitu. Ini emang gripnya cuy enak itu gitu, beneran. Nggak bohong, kacau. Untuk di bawah mouse ini polos aja, nggak ada switch gitu karena ini tipikal yang wired bukan wireless. Terus kalau misalnya kita lihat di sini ada di bagian depan, belakang, dan tengah PTFE-nya. Bedanya dengan Aerox 3, di tengahnya itu nggak ada PTFE. Jadi secara logika ini harusnya akan lebih glide dibanding Aerox 3. Cuma ya pas gue coba sih gue nggak bisa ngerasain yang signifikan gitu ya. Kayak ya udah gitu, sama-sama glide cukup enak karena ini udah 100% PTFE dia punya. Untuk sensor di sini dia udah pakai TrueMove R, itu sensor paling flagshipnya untuk saat ini dari SteelSeries, dipakai di seluruh mouse dengan level tertingginya dia. Itu sama dengan Aerox 3, cuma kalau Aerox 3 yang seri wired itu masih TrueMove Core di bawah ini. Nah, sementara ini mau wired wireless udah pakai TrueMove Air. Bedanya TrueMove R sama TrueMove Core itu ada di CPI-nya, tapi jujur untuk gue pribadi ya nggak bisa ngerasain perbedaannya sih. Untuk switch mouse ini sama dengan switch mouse SteelSeries lainnya, dan untuk suaranya itu kayak gini. Oke, karena ini dia seri Aerox dan seluruh seri Aerox itu punya desain yang bolong-bolong gini, dan mereka itu udah dilengkapin sama IP54, jadi itu udah tahan debu sama tahan percikan air. Jadi kalau misalnya kalian suka lebay, bang kalau misalnya mouse bolong-bolong tuh tangan gua keringetan, keringetnya netes ke dalam mouse tuh gimana ya? Mungkin terlalu semangat dan adrenalin tuh terpacu abis gitu. Ini akan aman-aman aja sih harusnya ya. Oke, kita langsung aja coba untuk gaming test pakai untuk main Apex Legends. Yo. Serving them a knuckle sandwich. Healing my wounds. Serving them a knuckle sandwich. Arc Star delivered. Trapped in enemy.
Get some. Only 2 other squads. He's lead. Vision is clear. Got down. Nick. Tiba-tiba champion. Kill enggak ya kan. Mouse tidak menentukan skill Anda. Untuk mouse ini ada di harga 1.150.000 untuk versi wired, dan versi wirelessnya itu ada di 1.899.000. Terdengar mahal untuk mouse wired memang, cuma kalian harus cobain. Kalau misalnya kalian suka mouse dengan tipikal ergonomik, ini pasti akan cocok sama tangan kalian. Karena gue sebetulnya pas di Riva 5 kemarin gue juga sampein gue tuh underestimate sama mouse itu, tadinya nggak pengen gue review di YouTube. Cuma ya setelah gue pakai beberapa lama itu super enak banget ya. Dan gue tuh agak bingung mau pilih yang wired atau wireless. Considernya adalah wireless jauh lebih berat dibanding wired di 76 gram kalau nggak salah, atau 78. Kalau wireless ya tentu lebih ringan, cuman gue agak nggak suka kabel melintang-melintang di meja gue. Ya gitu deh. That's why gue tuh sehari-hari lebih suka pakai mouse wireless kantoran. Dan sementara ini untuk main game aja, pure untuk main game gue pakai ini. So segitu aja video dari gue kali ini. Terima kasih buat kalian udah klik video ini dan nonton sampai habis. Silahkan tinggalkan komentar di kolom komentar di bawah jika ada info saran seputar konten di channel ini. Like dan subscribe serta aktifkan lonceng notifikasi sebagai dukungan kalian terhadap channel ini. Gue Okto, sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.